Baik, di sini saya akan menjelaskan program aplikasi jaringan saraf tiruan yang dibuat dengan menggunakan aplikasi bantu Microsoft Visual Studio dengan menggunakan bahasa basic kayak gitu. Nah, jadi ada di sini dibuat ada layar bagian pelatihan atau learning, terus kemudian ada untuk running, uji coba dari hasil learning, dan kemudian di sini juga ada tambahan terkait informasi topologi jaringan yang merupakan gambar dari topologi jaringan saraf tiruan. Pada tab berikutnya juga ada sebuah petunjuk operasional dalam menggunakan aplikasi ini gitu. Oke, baik, saya akan coba tunjukkan cara penggunaan dari program aplikasi yang dibuat ini. Coba saya jalankan saran. Nah, ini tampilan di menu uji coba running. Uji coba atau running. Di sini ada pilihan menu pelatihan, yang sudah pelatihan, kemudian uji coba, kemudian ini adalah arsitektur atau topologi jaringan dari JST dan petunjuk. Oke, dari petunjuk dari ini, dari penggunaan aplikasi ini adalah seperti ini. Pelatihan yang pertama adalah proses pelatihan dulu tentunya ya, dimana proses learning atau pelatihan di jaringan saraf tiruan ini nantinya hasilnya adalah didapatkan nilai bobot dan bias yang dianggap optimal. Itu yang nantinya nilai bobot dan bias itulah yang digunakan pada proses uji coba atau running. Tujuan dari proses learning atau pelatihan ini adalah mendapatkan nilai bobot. Nah, di mana nilai bobot dan bias atau di saat pelatihan itu selesai dianggap kondisi konvergen atau kondisi optimal berdasarkan berdasarkan nilai error yang target yang kita tentukan, yaitu minimal 0,01. Oke, baik, sesuai petunjuknya ini berarti yang pertama adalah kita atur parameter data dan topologi dari jaringan JST ini. Di sini kita tentukan misalnya banyak inputnya adalah 3, berarti ibaratnya adalah ada 3 data input, data sensor. Jadi ada input sensor 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 sampai N ya silakan nanti berarti di bagian sininya diatur sesuai dengan berapa input sensor yang digunakan kayak gitu. Kemudian banyak data dalam hal ini adalah dari masing-masing kondisi yang nantinya itu kita latih itu ada berapa data kayak gitu. Misalnya ini aja, ini sudah kita siapkan data pelatihan. Data pelatihannya itu ini ya, data pelatihan JST contohnya adalah seperti ini. Kita buat dalam file notepad. Ini data pelatihan jaringan saraf tiruan berpropagasi untuk identifikasi kondisi berdasarkan data sensor. X1, X2, X3 adalah data input yang tadi ada 3, kemudian kita tentukan target 1, target 2-nya. Di mana ini model pelatihan terbimbing atau terawasi dengan kita tentukan targetnya. Kemudian kita beri keterangan kondisinya kayak gitu. Ini formatnya di mana dipisahkan dengan data spasi untuk data input 1, data input 2, data input 3, dan target 1, target 2, dan keterangan. Misalnya ada ini tadi di sini kita banyak data ya,
banyak data. Banyak data itu maksudnya adalah di mana tiap-tiap pola ini, tiap-tiap kondisi ini ada 5 data, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Kemudian banyak pola adalah 3. Maksudnya banyak pola itu ada pola kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Di mana masing-masing pola itu isinya adalah 5 data. Sehingga totalnya dari ini sampai sini ada 15 data. Nah, tentunya itu harus kita siapkan dulu datanya dalam bentuk teks. Nah, sehingga kalau kita ambil, ini kita ambil, kemudian ini ya. Nah, data pelatihan berhasil diambil akan ditampilkan pada data tabel di sini. Nah, data ke-1, pola ke-1, data ke-1, nilai sensor 1, 2, 3 ini adalah data pelatihannya. Kemudian nanti targetnya kita tentukan dan dia akan keterangan kondisi berapa. Kemudian kita tentukan learning rate, ini adalah suatu parameter dalam proses pembelajaran dari JST. Kemudian kita tentukan maksimal EPO atau iterasinya, di sini misalnya maksimal 10.000. Jadi ketika nanti iterasinya sudah 10.000 atau EPO-nya sudah 10.000, maka dia proses pembelajaran atau learning kita hentikan. Target errornya adalah 0,01, sehingga nanti ketika errornya kurang dari ini, maka proses pembelajaran kita hentikan. Kita anggap sudah kondisi konvergen. Di sini kita tentukan atur arsitektur jaringan, karena di inputnya 3, berarti neuron inputnya di sini neuron inputnya itu ada 3, gitu kita pilih 3. Kemudian di neuron tersembunyi, arsitektur tersembunyi di sini layar tersembunyinya kita gunakan 4 neuron tersembunyi. Kemudian neuron outputnya ada 2. Nah, di sini neuron outputnya kita ada 2. Kenapa 2? Karena sesuai dengan targetnya ini, target 1 dan 2. Misalnya beda, misalnya 3 berarti nanti ada target 1, target 2, dan target 3. Oke, berikutnya sesuai petunjuknya setelah kita isi, kita simpan, kita katakanlah ada perubahan nanti, kemudian kita simpan parameter. Yakin? Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah inisialisasi nilai bobot serta bias awal. Harus kita inisialisasi bias bobot dan analisis secara acak. Kita pilih acak, kemudian kita inisialisasi. Nanti data bobot awalnya akan ditampilkan pada tabel ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bobot antara input dan layar tersembunyi. Makanya WIT ini WIT itu bobot, input, dan tersembunyi. Nah, ini adalah nilai bobot. Nilai bobot ini yang menghubungkan antara layar input dengan layar berikutnya atau layar yang lainnya. Nah, ini dia bisa gunakan namanya WIT, berarti WIT 11, WIT 12, dan seterusnya secara data array gitu. Nah, ini yang WTO adalah bobot tersembunyi dengan layar output. Nah, setelah ini sudah kita tentukan, kemudian petunjuknya adalah jalankan proses pelatihan JST dengan klik ini, mulai pelatihan. Untuk menjalankan ini dengan mengklik mulai pelatihan. Nanti akan ada keterangan MS ini adalah mean square error. Nah, nanti kalau sudah kurang dari target error maka dia akan berhenti. Nah, ini sudah jalan untuk proses pelatihan. Jadi kalau kita amati bahwasanya proses pelatihan atau learning pada JST itu hanya ini. Fungsinya adalah mengupdate nilai bobot. Kalau kita amati di sini, nilai bobotnya masing-masing pada layer diupdate. Ini adalah iterasi prosesnya berjalan. Kalau kita amati errornya mulai berkurang gitu. Sampai nanti errornya kurang dari ini 0,01 sehingga nanti akan berhenti. Nah, mungkin biar cepat saya ke sini. Nah, ini untuk tampilan di uji coba running nanti setelah dari proses pelatihan selesai. Sebentar lagi nih ya, nanti kalau sudah 0,01 maka dia akan berhenti gitu.
sedikit lagi, kita mati. Masih jalan proses learningnya, karena ini nilai MSI-nya masih lebih besar daripada ini. Sampai nanti ini lebih kecil daripada ya target errornya, maka proses pelatihan akan dihentikan. Oke, kita tunggu sebentar, masih jalan. Masih jalan ya. Ini kita lihat bahwasanya tampilan pada tabel ini nilai-nilai bobotnya pada masing-masing layer terupdate. Jadi pada proses ini, proses learning itu hanya untuk mengupdate nilai bobot untuk mendapatkan nilai bobot yang maksimal. Gitu. Kita lihat petunjuknya. Oke, ini sudah ada muncul proses pelatihan selesai. Gitu. Kita lihat pelatihan, ya benar. Berarti MSC-nya sudah lebih kecil daripada ini, maka dia dihentikan. Kemudian di mana proses pelatihan dianggap konvergen ketika nilai epochnya 723. Kemudian simpan bobot dan bias. Dari hasil pelatihan itu kita simpan bobot dan biasnya. Bobot dan bias. Bobot dan bias hasil pelatihan. Kita simpan. Oke. Oke, kemudian kita uji coba hasil pelatihan tadi. Untuk proses uji coba running, kita pilih mode dulu, mode manual. Isian data sensor diisi manual, sehingga ada dua mode. Kalau mode manual, maka nanti nilai sensor ini kita isikan sendiri manual, secara manual. Nah, namun apabila nanti kita pilih yang real time, maka data sensor nanti akan dikirim dari hardware, di mana hardware-nya itu nanti akan terhubung ke masing-masing sensor untuk membaca kondisi, untuk dikirim ke sini, sehingga diproses secara real time, secara langsung. Oke, kita pilih yang manual, kemudian setelah ini kita pilih manual, ambil data bobot dan bias tadi. Jadi kita ambil data bobot dan bias hasil pelatihan tadi ya. Di sini masih kosong data bobot dan biasnya. Nah, ini bobot bias hasil pelatihan yang baru saja kita hasilkan tadi. Ini kita ambil data nilai bobot dan bias berhasil diambil. Nah, ini sudah muncul di sini. Oke, kemudian setelah itu isi data sensor jika manual. Oke, kita isi data sensornya ini secara manual. Seperti ini tadi, di mana ini kan data kondisi latihan ya. Misalnya gini, ini datanya adalah 01280. 01280. Di sini juga ada nih, di sini. Nah, sensor 1 misalnya 0, sensor 2 1 2 8 0. Misalnya seperti itu. Ya, kita mendekatilah salah 1 1 2 7. Ini kita isi 2. Kita pakai yang sensor 1 2 dan 3 saja, yang lainnya kita nonaktifkan. Nah, setelah kita isi, kemudian aksi proses identifikasi JST, yaitu dengan klik tombol proses identifikasi. Kemudian kita isi ulang. Kita klik proses identifikasi. Nah, kalau sesuai data learning ini, dia yang mendekati data ini kan dia mestinya masuk di kondisi 1. Oke, udah kita. Nah, ternyata betul masuk, hasil identifikasi masuk di kondisi 1. Ini hasil perhitungan di JST-nya bahwasanya pada layer output atau node outputnya output Y1 dan Y2 dari data sensor ini itu didapat nilai Y1-nya adalah 0,02 dengan Y2-nya
0,95. Kita tentukan nilai thresholdnya di sini, bahwasanya nilai threshold ini adalah jika nilainya itu lebih dari nilai threshold maka akan dijadikan 1. Jika kurang dari maka dia jadikan 0. Seperti ini, Y1 0,026. Dia lebih kecil daripada nilai threshold maka akan dijadikan 0. Untuk yang Y2 nilainya 0,95, dia lebih dari nilai threshold maka akan dijadikan 1. Sehingga binarnya target ini hasil binarnya adalah 01. 01 ini sesuai dengan target ini 01 sehingga dia masuk di kondisi 1. Begitu. Terus kita coba dengan nilai yang lain. Di sini misalnya 255, 165, 0. Kita cari yang mendekati lah. Nah, 253, 160, 255, 160 misalnya 0. Nah, yang di sini adalah 2. Oke. Kalau di sini 255, 165, 0 dia outputnya adalah 11. Dia masuk di kondisi 11 masuk kondisi 3. Oke. Kita lihat apakah nanti dia benar di sini outputnya 11 untuk menghasilkan hasil identifikasinya adalah kondisi 3. Oke. Nah, ternyata benar. Dia hasil identifikasinya adalah kondisi 3. Di sini hasil binarnya adalah 11 karena nilai dari Y1 dan Y2 itu 0,9 lebih besar daripada nilai threshold 0,75 dan Y2-nya juga sama 0,75. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya sistem program aplikasi jaringan saraf tier 1 yang dibuat sudah bisa berjalan. Nah, ketika nanti kita memilih mode real time, maka nanti tentunya akan secara otomatis ini akan kita hubungkan ini jalur komunikasi dengan hardware kayak gitu. Kita pilih jalur komunikasi serialnya, pilih COM-nya, kemudian baterainya berapa dan kita sambungkan. Namun mohon maaf ini belum ada ininya hardware-nya gitu. Mungkin saya tunjukkan bahwasanya nanti akan muncul data pembacaan sensor berupa grafik kayak gitu. Nah, oleh karena itu ini coba ini ada menu tes data random untuk memunculkan di sini kayak gitu. Gimana? Kertas. Ya. Ini. Berapa? Ini ya. Ada 2. Bawa enggak apa-apa. Oh, 1 aja ya. Ya. Oke. Di sini terlihat seolah-olah data grafik pembacaan sensor nanti akan muncul di sini. Nah, ini data sensornya masuk di sini seolah-olah seperti itu. Ini sebenarnya juga bisa kita cek kondisinya dia masuk di mana. Dia masuk kondisi 1 kayak misalnya seperti itu. Nah, bisa kita aktifkan sensor yang keempat itu dia maka akan muncul sensor yang keempat dan seterusnya tergantung dari sensor mana yang kita aktifkan. Di sini juga kita bisa ngatur ketebalan dari garisnya ini. Kalau kita pilih 1 kecil maka garisnya akan lebih kecil. Kalau kita pilih yang besar maka dia akan jadi lebih besar gitu. Oke. Ya. Mungkin begitu gambarannya untuk program aplikasi yang dibuat. Oh ya, mungkin gini, saya tambahkan. Jadi ketika nanti kita menggunakan yang mode real time, data dari ini ya, dari hardware, kita sambungkan. Ini sudah saya coba siapkan program di microcontrollernya menggunakan Arduino. Gambarannya seperti ini. Bahasanya misalnya ada 8 sensor ya, sesuai dengan ini ada 8 sensor seluruhnya. Kemudian kita siapkan variabel untuk masing-masing data sensor 1 sampai sensor 8. Kemudian
kita buat juga variabel data kirim yang nanti kita kirim ke sini kemana, ke PC ya, gitu. Nah, kemudian kita aktifkan jalur serialnya menggunakan baud rate 9600 sesuai dengan ini, berarti kita rubah menjadi 9600 kayak gitu. Jadi kita sesuaikan nanti settingannya dengan sesuai ini 9600 juga. Nah, di sini kita siapkan masing-masing fungsi atau prosedur untuk membaca sensor. Nggak tahu nanti sensornya apa yang digunakan. Ada sensor 1. Nah, berarti nanti perlu ditambahkan di sini untuk algoritma program untuk mengakses data sensor 1. Sensor 1 misalnya sensor suhu, sensor kelembapan, atau mungkin sensor udara, sensor air, dan lain-lainnya. Terserah nanti sensor apa yang digunakan. Ada sensor 2, sensor 3, sampai sensor 8. Nah, di program utamanya kita baca tadi masing-masing pembacaan sensor 1, sensor 2 secara bergantian sampai sensor 8. Kemudian dari hasil bacaan itu kita gabungkan ke variabel data kirim. Awalnya, nah kita tentukan bahwasanya untuk pemisah karakter data masing-masing sensor kita tentukan menggunakan koma, karakter koma untuk memisahkan datanya. Gunanya atau apa? Nanti karena datanya diterima di program aplikasi ini secara utuh, secara panjang, nah makanya harus bisa diparsing datanya, dipisah-pisah untuk dimasukkan, oh ini data sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, itu dipisahkan dengan koma ini. Nah, ini untuk awal data diberi tanda karakter @ sebagai tanda bahwasanya itu adalah awal dari data yang dikirim. Gitu. Ini kita masukkan ke dalam variabel data kirim, kemudian kita tambahkan data masing-masing dari sensor yang kita baca, di mana format datanya adalah format data string. Setelah digabungkan semua, maka kemudian kita kirim melalui jalur serial, yaitu data kirim. Kemudian kita tunda 100 milisekon atau milidetik. Nah, nanti untuk waktu tundanya ini bisa kita ubah sesuai dari kebutuhan kita. Misalnya kurang cepat, ini dikecilkan. Kalau kurang lama berarti ditambah. Dan nanti akan kembali lagi ke sini terus. Nah, akan baca sensor lagi, digabungkan lagi datanya, dikirim lagi, dan segitu seterusnya. Sehingga nanti di sini akan diterima datanya, kemudian nanti akan dijalankan. Ini datanya akan muncul di sini. Dan begitu seterusnya. Begitu penjelasan dari penggunaan dari aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.